Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua siswa, serta seluruh peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Ni'matul Ulum yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan tentang cara mengisi daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 secara online. Pihak operator MI Ni'matul Ulum akan mengirim alamat link tersebut melalui WA grup kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan kelas 6. Sebelumnya, kepada orang tua siswa, agar dapat menyiapkan kartu keluarga untuk mengisi nomor induk kewarganegaraan atau dikatakan NIK. Nanti pada saat link itu sudah kami kirim, maka Bapak dan Ibu orang tua siswa agar mencatat lebih dahulu. Yang pertama adalah nama anak ibu. Setelah itu nomor NIK berapa? Ini jumlahnya ada sekitar 16 digit. Nah, setelah Ibu siapkan, dicatat. Nah, baru nanti kami kirimkan link itu. Setelah link itu diklik, maka ada tanda atau gambar atau keterangan seperti ini. Marilah saya bacakan dahulu. Daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Kepada peserta didik madrasah se-Indonesia, isilah daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan kondisi yang sebenarnya, atau dikatakan sejujur-jujurnya. Karena Ananda, atau di sini Ananda berarti untuk siswa, peserta didik, akan digunakan memetakan kesiapan madrasah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di madrasah. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti di bawah itu ada tulisan bintang wajib. Artinya, tanda bintang itu wajib diisi. Nanti akan kami contohkan seperti apa tanda bintang itu, di mana letaknya. Setelah itu nanti Ibu roll ke bawah. Nah, nanti ada pertanyaan. Yang pertama adalah masalah identitas peserta didik. Belum punya NISN atau nomor induk siswa nasional. NISN belum terdaftar di sistem. Isi dengan NIK atau nomor induk kewarganegaraan. NIK dapat dilihat di kartu keluarga yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu orang tua siswa atau siswa sendiri, ada dua pilihan. Kita disuruh mengisi nomor induk kewarganegaraan NIK terdapat di dalam kartu keluarga, atau mengisi NISN, nomor induk siswa nasional. Seandainya kalian bingung tidak mempunyai nomor NISN, itu tidak ada masalah. Berarti kalian mengklik di sini isi dengan NIK. Ini langkah pertama.
Setelah diklik di sini, diisi NIK ini, maka akan berubah seperti ini. Berubah untuk NIK muncul tanda bintang, maka di bawahnya ini ada kolom untuk diisi nomor induk kewarganegaraan yang ada di kartu keluarga tadi. Kita pindahkan, kita isi di sini sesuai dengan nomor NIK kalian atau NIK siswa, bukan orang tua tapi siswa, anak Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah diisi 16 digit dengan cara melihat di kartu keluarga tadi, dipastikan sudah yakin, sudah pas angka-angkanya. Kalau sudah pas, maka langkah ketiga adalah klik mulai. Ada di bawah ini tulisannya biru, mulai. Nah, setelah mulai kita klik, maka akan muncul identitas anak ibu atau identitas peserta didik. Yang pertama, NISN, nomor induk siswa nasional, akan muncul sendirinya nomornya ini. Setelah itu NIK yang kita ketik tadi kalau sudah sesuai, terus nama. Kami di sini contohkan sebagai sampel saja. Ini namanya Muhammad Aji Tiono. Kelas 4, NSM, nomor statistik madrasah. Nomor ini adalah statistik madrasah MI Nimatul Ulum. Terus NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Sekian. Berikutnya nama madrasahnya Miss Nimatul Ulum. Alamat tertera adalah di Lambing RT 2. Nah, kalau ini sudah yakin, sudah pas, diharapkan kepada orang tua siswa atau siswa sendiri, diharapkan data ini di screenshot. Artinya kalian tidak meminta lagi ke pihak sekolah, menanyakan lagi NISN saya berapa. Nah, sudah ada di sini. Nah, setelah di screenshot, lanjutkan ke berikutnya. Nah, baru ke tahap 4. Tahap 4 adalah ada pertanyaan mengenai nomor 2, kesiapan PTM. PTM-nya adalah persiapan tatap muka. 2.1, apakah Ananda atau kalian sebagai siswa memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19 seperti asma, diabetes, jantung, hipertensi, atau penyakit komorbid lainnya, sejenis penyakit-penyakit yang bawaan. Nah, kalau kalian tidak ada penyakit-penyakit ini kalian alami, maka kalian mengisi atau mengklik, ada 2 klik. Yang di atas adalah ya, yang di bawah tidak. Ada 2 pilihan. Seandainya kalian tidak memiliki riwayat penyakit yang tertera ini, maka kalian mengklik di lingkaran ini tidak. Diklik saja. Ini contoh. Setelah diklik tidak, maka berikutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima 2.2. Pertanyaannya, apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir kalian anak-anak atau peserta didik mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, atau tengah melakukan isolasi mandiri? Seandainya kalian tidak mengalami gejala-gejala yang ini, maka
kalian klik pilih tidak. Tetapi, kalau kalian mengalami misalnya sekarang tengah melakukan isolasi mandiri, berarti iya. Jangan klik kedua-duanya, pilih salah satu saja. Setelah itu kalian klik di antara kedua ini yang mana, misalnya tidak. Langkah yang keenam adalah baca dulu pernyataan 2.3. Apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ada anggota keluarga serumah, ayah, ibu, kakak, adik, mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, atau tengah melakukan isolasi mandiri. Seandainya keluarga kalian baik-baik saja, tidak ada pernah sakit demam, maka pilih klik yang tidak. Tetapi seandainya di antara keluarga kalian atau ibu atau bapak yang merasa sakit dalam waktu 2 minggu terakhir ini, maka klik iya. Ini untuk anggota keluarga. Yang pertama tadi adalah untuk siswa. Kalau sudah diklik misalnya tidak tadi, maka langkah ketujuh adalah mengisi lagi 2.4 dengan pernyataan moda transportasi yang biasa digunakan menuju madrasah. Ini ada bintangnya, berarti wajib kita isi. Atau menggunakan transportasi apa kita menuju ke sekolah. Ada 5 pilihan. Pilihan yang pertama paling atas adalah jalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda, sepeda motor, mobil. Pilihan kedua yang di bawahnya adalah ojek atau ojek online. Seandainya kalian menuju ke sekolah ikut ojek. Pilihan yang ketiga adalah MRT. Kalau kita di Kalimantan tidak ada. Ini sejenis bis yang untuk antar jemput atau bis yang berada di Jakarta. Pilihan yang keempat, bis kota, KRL, ini adalah kereta api atau angkot. Angkotnya adalah taksi. Nah, kalau di daerah kita tidak ada. Yang terakhir yang 5 ini lain-lain. Lain-lain maksudnya yang tidak pakai semua ini atau naik pesawat. Kalau naik pesawat bolehlah lain-lain, tapi tidak mungkin. Nah, seandainya kalian diantar oleh orang tua naik sepeda motor atau ke sekolah sepeda atau dekat dengan rumah jalan kaki, nah ini kliklah paling atas ini, pilih jalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi, sepeda, sepeda motor atau mobil. Ini langkah ke-7. Langkah ke-8 adalah ada pernyataan 2.5. Ini untuk orang tua, ayah dan ibu kalian. Apakah orang tua Ananda mengizinkan Ananda kembali ke madrasah ketika madrasah dinyatakan boleh dibuka kembali? Ini tanda bintang, berarti ada 2 pilihan. Kalau pilihannya kalian atau orang tua membolehkan kalian belajar tatap muka di madrasah masa COVID ini, maka pilihlah ya. Tapi kalau orang tua ragu, tidak mau anaknya tatap muka di madrasah, berarti pilih tidak. Ini langkah ke-8, berarti yang mengisi ini adalah orang tua. Orang tua kalian.
Yang langkah ke-9 yang terakhir, ini pernyataan kebenaran data. Setelah langkah 1 sampai langkah ke-8 sudah kita isi, maka saya menyatakan bahwa data di atas diisi berdasarkan keadaan sebenarnya dan siap untuk diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kepada siswa maupun kepada orang tua, periksa dahulu jawaban-jawaban tadi. Kalau sudah yakin jawaban kita tadi ya atau tidak, maka kita klik kirim ini. Maka secara otomatis data-data tersebut terkirim melalui operator Madrasah Ibtidaiyah Nikmatul Ulum. Nanti setelah kalian ngirim, maka dari pihak madrasah akan mengoreksi yang mana nanti ada grafik, yang mana grafik itu apakah sekolah madrasah kita bisa tatap muka atau tidak. Nah, oleh karena itu jawaban kalian benar-benar sesuai dengan kenyataan. Terutama kepada anak-anak setelah anak kelas 1 sampai kelas 6, setelah mendapatkan link itu, tolong kepada orang tua diberikan link itu. Supaya orang tua tahu juga apakah isian itu kalian seluruhnya atau orang tua. Padahal ini adalah harus didampingi kedua orang tua dalam mengisi data ini. Apabila dalam mengisi data ini Bapak, Ibu, atau anak sekalian tidak dapat atau terkendala jaringan atau belum mengerti atau belum paham, silahkan datang ke kantor MI Nikmatul Ulum pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai Sabtu, dan jam kerja pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.